Yang kedua adalah selain kita berinovasi, kita harus ngambil yang namanya ini. Kalau di ini namanya kalau 5 ini sebenarnya 5 itu kan DNA pembisnis ya, DNA pembisnis. Jadi pembisnis itu harus punya yang di situ adalah dia keberanian. Keberanian itu apa? Opportunity hunter sama risk taker gitu ya. Dia harus berani mengambil risiko. Nah, risikonya pembisnis itu apa? Risikonya sukses gitu. Ya. Saya yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis nih. Luar biasa. Jadi Promil program kami. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para achiever tim, malam hari ini satu kehormatan ya. Terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan. Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara saya, kakak saya, guru saya, Pak Adi Chandra dan Bu Dr. Fajria ya. Beliau adalah guru saya. Dan teman-teman semuanya, para achiever yang dahsyat luar biasa. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Nah, pada malam hari ini, mohon maaf ya, saya orangnya gaptek. Saya itu kelihatannya bisa online, tapi sebenarnya gaptek ya. Saya Zoom itu juga baru aja. Zoom itu baru aja. Baru 1 bulan ya ini, 1 bulan ini saya baru melakukan pembinaan dengan Zoom ya. Sangat ketinggalan sekali saya, itu sangat ketinggalan sekali dan tidak telaten di hal-hal yang seperti ini. Tidak telaten di hal yang seperti ini, tetapi mau nggak mau kita harus kemudian lakukan gitu ya. Maka saya sampaikan ke teman-teman juga, kalau kita tidak bergerak di online ataupun offline, ya maka kita tidak akan pernah tumbuh kan gitu ya. Kita tidak akan pernah tumbuh. Nah, saya sampaikan kepada tim saya, salah satunya, kemudian juga mungkin bisa diambil ininya. Kita ini di kondisi yang sekarang ini kan kondisi yang VUCA. Ya. VUCA itu kondisi yang tidak menentu. Kebijakan pemerintah sering gonta-ganti kan gitu ya. Kemudian juga adanya pandemi, adanya kemudian adanya bencana di mana-mana dan lain sebagainya. Ini VUCA ya, kondisi yang tidak menentu hari ini harus kemudian kita berubah ya, harus kita berubah. Kita bisnis di HNI pun juga kita harus rubah mindset kita. Ternyata kita nggak bisa seperti dulu gitu loh, yang dulu kita bisa dengan mengumpulkan orang, mendatangi orang gitu. Sekarang juga banyak yang mengumpulkan orang tidak boleh. Mendatangi orang juga ada beberapa yang tidak mau didatangi kan gitu ya. Inilah yang kemudian kondisi yang memang mengharuskan kita itu berubah. Semuanya serba online gitu ya, semuanya serba ya seperti inilah. Maka dengan kondisi yang seperti ini tidak ada pilihan. Saya sering sampaikan, saya ini ke teman-teman tidak terlalu besar-besar gitu. Cuma saya sampaikan gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini kita tetap butuh harus makan ya. Anak istri kita harus tetap makan. Kemudian kita kan gitu ya, motivasi yang utama itu harus kemudian bisa makan, kita harus bisa bertahan hidup, dan kita harus kemudian menolak mati. Kita menolak untuk menyerah kan gitu ya. Artinya harus kemudian kita tetap bergerak kan gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, saya hanya cerita saja mungkin malam ini. Saya hanya cerita saja, nanti mungkin bisa ada tanya jawab, dipersilakan sambil di chat itu mungkin bisa kita sharing-sharing aja kan gitu ya. Saya tidak akan menyampaikan materi kan gitu ya. Materi sudah disampaikan ahlinya ya, bahkan guru saya Pak Adi Chandra dan kemudian Bu Dr. Fajria. Sudah sama lah, materinya sama. Yang penting sharing-sharing aja lah, sharing-sharing. Nah, intinya saya akhirnya
ada 3 hal yang kemudian harus kita lakukan hari ini untuk di tim itu. Yang pertama harus kemudian dengan kondisi yang seperti ini kita harus bersyukur. Nah, kita harus bersyukur kan gitu ya. Apapun itu kita syukuri, biar kemudian kita tidak fokus pada hal-hal yang kemudian negatif, maka kita harus bersyukur gitu ya. Saya ajak karyawan saya kan gitu ya. Saya ada karyawan itu ada 14 ya, 14 karyawan saya. 14 karyawan, ada di klinik itu 4, ada kemudian di ini 10. Jadi saya ada 2 BC Magetan sama BC Madiun. BC Magetan atas nama saya, BC Madiun atas nama Bu Ani. Saya ada klinik, saya ada apa itu? Salon, dan kemudian ini akan buka rumah makan. Jadi nanti gitu. Jadi ada ya alhamdulillah jalan semuanya. Rumah makannya tapi masih dibangun hari ini. Nah, artinya apa? Kita harus bersyukur itu, kemudian kita selama ini terpancing gitu ya pada hal-hal yang kemudian mikirin COVID gitu ya. Maka hari ini kita rubah. Kita syukuri dulu diri kita syukuri masih kemudian kita masih masih diberikan banyak kenikmatan, masih darah masih mengalir dengan perintah Allah gitu ya. Semuanya kita syukuri gitu ya, termasuk jaringan saya ajak bersyukur, terus kemudian karyawan saya ajak bersyukur gitu ya. Dan alhamdulillah secara omset kita bertahan gitu ya, tidak melejit itu enggak sebenarnya. Bertahan aja, kita bertahan dari mulai tahun 2014 sampai hari ini tuh ya naik turun ya enggak begitu ini saya. Nah, kita ajak bersyukur, artinya kita syukuri semuanya gitu, biar kemudian dia tidak fokus kepada hal-hal yang negatif. Kita ajak syukuri tentang jantung kita, syukuri tentang kita kesehatan kita, syukuri tentang apapun itu harus kemudian kita mencari 100 alasan untuk membuat kita bersyukur kan gitu ya. Atau kemudian kalau enggak ada 100 sesuatu yang negatif, kita mencari 1 saja alasan untuk bersyukur. Nah, yang kedua itu kita tetap harus optimis. Karena saya sampaikan ke teman-teman, kalau kamu lihat orang sakit gitu ya, orang sakit. Ketika orang sakit ini separah apapun, ketika beliau ini masih memiliki harapan gitu ya, masih memiliki harapan, itu artinya jantungnya itu masih bagus. Dia ada optimis itu, maka dari situlah sebenarnya dia itu bisa menggerakkan. Kalau jantungnya bagus, jantungnya inilah yang akan kemudian menggerakkan livernya, menggerakkan darahnya, menggerakkan seperti itulah. Nah, saya berharap jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini kita lemah jantung gitu ya. Kita tidak punya harapan. Ayo kemudian kita para eksekutif direktur punya harapan, para kemudian agen stok punya harapan kan gitu ya. Ini kita harapanmu apa gitu ya? Harapan saya omset Pak. Harapan itu banyak gitu ya. Saya minta kemudian harapan itu kalau bisa kita tulis harapan itu ya minimal 10 yang berhubungan dengan spiritual. Dengan kondisi pandemi Pak, saya pengen bangun masjid. Kondisi pandemi saya kemudian pengen nyantuni anak yatim. Kondisi pandemi justru kemudian kita pengen ini itu dibangkitkan. Yang pertama adalah, teman-teman kita ajak untuk kemudian bersyukur, artinya adalah mencoba untuk ke dalam ini kita banyak potensi-potensi, mencari potensi positifnya. Yang kedua adalah kemudian kita ajak mereka itu untuk membangun mimpi justru di kondisi-kondisi yang sangat kemudian di bawah ya. Kalau kemudian bola itu dipantulkan ke bawah cetes gitu, maka kondisi di bawah inilah yang kemudian saya mengajak teman-teman, kondisi sekaranglah kita harus banyak berdoa. Doa itu harapan ya, doa itu harapan. Doa itu adalah kemudian impian. Maka impian itu minimal adalah kita punya 10 impian yang berhubungan dengan spiritual. Pengen umroh, pengen ngumrohkan saudara, pengen sedekah, pengen ini, pokoknya dia harus punya itu. Yang pertama dia bersyukur, potensi positifnya ditemukan. Yang kedua adalah kemudian dia harus punya harapan. Nah, yang ketiga dia harus kemudian bahagia ya, menciptakan bahagia. Artinya saya mengajak kepada teman-teman itu untuk kemudian senantiasa bahagia ya. Bahagia inilah yang membuat rezeki kita itu
datang dengan sendirinya gitu loh. Masya Allah, saya termasuk yang tidak tahu kemarin itu dikasih tahu gitu sama Pak Bagus itu cuma di sebelum pada pengumuman gini, kamu kok ini ya apa itu kok RKT-mu kok tinggi banget ya? Loh, masa Tatar? Iya kan gitu ya. Nah ini kan kita nggak tahu juga gitu ya. Iya RKT-mu tinggi gitu ya, bahkan lebih tinggi dari Bu Ratu gitu ya. Kok bisa ya? Kan gitu ya. Nah ini kan ini adalah karena kita bahagia itu, seneng itu kita nggak tahu gitu ya. Bahkan kemarin itu saya juga tidak tahu kalau kemudian dapat world tour gitu ya. World tour itu nggak tahu juga gitu ya, nggak tahu dapat world tour. Tahunya kita dapat umroh, ternyata malah world tour kan gitu ya, dinaik lagi. Nah ini seperti itu saya sampaikan ke teman-teman. Hampir sebagian besar saya itu nggak ngejar ya, saya nggak ngejar. Harus ngejar ini enggak sebenarnya. Nah cuma karena kita itu bahagia ya. Yang penting kita tuh bahagia aja, senang gitu ya, ditolak ya senang. Kemudian ini ya apa itu prospek gitu, nggak mesti saya prospek itu nggak mesti. Saya ngomongin HNI enggak kan gitu ya. Nah, tapi nanti lama-lama juga kita ajak HNI. Nah, yang pondasinya itu teman-teman, insya Allah nanti bisa kita diskusikan. Yang berikutnya adalah saya ke tim saya ini, dengan kondisi ini setelah bahagia itu ngapain gitu ya. Setelah bahagia adalah kemudian kita tidak boleh berhenti. Yang pertama adalah kemudian kita harus punya inovasi. Setiap agen HNI itu jualannya sama. Setiap agen HNI itu melakukan namanya PCA yang sama, cakepnya sama gitu ya. Ini Pak Adi ini bukan saya ya, Pak Adi ya. Nah, kita ini cakepnya sama gitu ya. Kita melakukan cakep yang sama, kita kemudian melakukan produk talk yang sama. Kita membangun sistem yang sama, semua sama gitu ya. Tetapi kita dengan yang lain harus ada pembeda. Pembedanya apa gitu ya? Ya kita harus kemudian mencari pembeda di diri kita sendiri gitu loh. Pembedanya kalau di saya mungkin ya beli ditambahi senyum, gitu kan gitu beda gitu ya. Yang lain tambahi apa? Ada differences gitu ya. Makanya saya sarankan, ayo kita buat yang pertama itu inovasi tiada henti. Kita harus berinovasi. Contohnya, Pak, saya kemarin ngajak si Fulan ini nggak mau kan gitu ya. Nah, mungkin perlu dicoba yang lain. Kan baru cara yang itu. Ada cara yang lain juga kan gitu ya. Ini Pak, coba diajak aja dia makan sate gitu ya. Kan gitu ya. Wah, ternyata setelah makan sate sambil gini, satenya tak bayari ya, tapi kemudian KTP-nya tak minta. Gitu ya. Jadi mau ya. Nah, ini kan berbeda gitu ya. Artinya harus kemudian kita punya inovasi tiada henti. Tidak ada jalan buntu gitu ya, tidak ada jalan buntu. Tidak boleh kita mentok gitu, nggak ada jalan mentok. Harus kemudian kita inovasi terus inovasi yang kita lakukan seperti itu. Ya contohnya apa gitu ya? Ya inovasi yang kita lakukan, kita belum online gitu ya, kita berusaha untuk online. Hari ini saya itu baru aja 1 bulan ini. Coba jenengan lihat gitu ya. Saya itu baru 1 bulan ini Zoom itu ya. Artinya ikut Zoom sudah berulang kali, tapi mengumpulkan mitra-mitra Zoom itu baru 1 bulan ini gitu loh. Ini saya tunggu itu lama sekali. Ini COVID kok lama banget ya, nggak selesai gitu ya, gitu ya. Bahkan hampir ulang tahun gitu ya. Kalau seperti ini kelamaan gitu ya. Akhirnya kemudian saya baru mencoba pakai online, baru Zoom itu. Nah, nggak apa-apa ketinggalan. Tetapi untuk saya adalah itu inovasi. Saya mencoba membuat TikTok, itu nggak bisa juga kan gitu ya. Kita buat TikTok. Masya Allah gitu ya. Itu inovasi, ayo kita lakukan gitu. Kita mencoba baru hari ini tadi kita membuat apa ya, channel YouTube. Itu baru tadi ini kan, baru belum dicoba malah ya. Ini baru, maka ini inovasi gitu ya, inovasi. Terus kita lakukan apa yang membuat pembeda. Yang membuat pembeda itu yang membuat rame apa, mungkin kita kalau kemudian produknya berkualitas, semua sudah tahu kalau HNI produknya berkualitas. Terus kemudian pelayanan cepat gitu. Nah, semua melakukan pelayanan cepat gitu ya. Kemudian memberikan pelayanan yang amanah, semua amanah gitu. Tapi kita harus ada pembeda lagi yang lain. Apa itu pembeda? Nah, maka harus kemudian kita rumuskan sehingga dari situ nanti
kita tidak boleh mentok. Intinya gitulah, ini tidak mentok. Nah, teman-teman seperti itu. Yang kedua adalah setelah kita inovasi tiada henti, maka saya sendiri dulu saya itu seorang ini terapis ya. Saya di HNI ini kan memang tertarik dengan herbalisnya gitu ya. Awalnya herbalis. Maka untuk ke bisnis itu agak susah gitu ya. Nah, tetapi kita harus berinovasi terus mengikuti perkembangan gitu loh. Kita juga saya buat PSC ya, saya buat PSC online itu akhirnya kalau PSC-nya online yang pakai yang pakai WA itu saya sudah agak lama. Saya membuat itu sekian angkatan itu terus saja saya gini kan. Terus kemudian saya membuat SPP online itu gitu. Saya membuat KHT yang modelnya model bedah produk itu. Ini juga terus saja saya lakukan tapi WA. Grup WA gitu, WA. Nah, caranya adalah kita terus polanya itu dirubah-rubah, tidak boleh artinya inovasi terus gitu. Inovasi itu saya buat setiap ini masuk gitu. Kemudian saya masuk seperti ini. Misal ada grup itu ada berapa ya? Mungkin pernah saya grup itu ada 5 gitu ya. 5 itu berarti 250 kali 5 mungkin gitu ya. Buat grup gitu. Nah, itu nanti begitu sampai pertemuan pertama itu harus dirubah gitu ya, karena nggak efektif ternyata dia nggak ngikuti ternyata kan gitu ya. Maka saya rubah lagi grup itu harus kemudian dia pindah lagi. Dipindah gitu. Saya pindah lagi istilahnya. Materi hari ini kan kita sharing masalah kemudian tentang produk knowledge gitu ya, tentang istilah biosir gitu ya. Tentang biosir. Besok materi tentang apa gitu, dia harus kemudian kita pindah, yang mau ikut besok kita angkut aja, jangan di-share link gitu, tapi diangkuti. Syaratnya apa? Nyebutkan nama, nyebutkan nomor ID-nya, terus kemudian nyebutkan nomor ID-nya, nyebutkan levelnya, terus tempat tinggalnya sama harapannya di HNI. Mungkin gitu ya, itu dirubah-rubah terus itu dia gitu ya, dia terus berubah gitu ya, terus berubah itu inovasi. Kita cari pola aja. Pola yang pas itu seperti apa kita nggak tahu juga. Nggak tahu gitu ya. Kita ngomong ada 200-300 orang gitu ya di situ. Tapi kan nggak tahu yang aktif yang mana. Aktif enggak, maka dirubah-rubah aja. Kita rubah ini. Akhirnya kita naikkan, kita inikan gitu. Itu yang pertama, tidak boleh mentok teman-teman. Bahkan saya mencoba sekarang itu mencari belajar ke yang lain itu. Sebenarnya saya belajar ke Pak Fitra itu kan kenapa kita belajar ke Pak Fitra gitu ya? Ya kita belajar karena hari ini tuh ya kita harus berinovasi gitu ya. Nggak mungkin kita bisa sukses sendirian. Kita belajar Pak Fitra, kita deketi beliau. Alhamdulillah Pak Fitra itu akhirnya mau dan kemudian juga join gitu loh maksudnya. Alhamdulillah hari ini sudah jadi eksekutif direktur loh Pak Fitra itu. Wih, mantap. Besok Senin itu. Nah, dengan seperti itu kita punya mitra, misal kita punya mitra sudah trainer gitu ya. Itu otomatis ya setiap ini saya minta kosong. Pembinaan ke teman-teman ya Andi itu kan gitu ya. Nah, jadi kan ini nggak bisa kita lakukan gitu loh. Maksudnya ini inovasi seperti itu. Nah, termasuk siapa ya selain Coach Fitra, saya ada dua dokter yang baru aja 2 dokter itu nggak mau juga gitu ya. Ya pertama kita mencoba periksa gigi gitu ya, kita periksa terus gitu ya. Kita ajak nggak mau gitu, kita periksa terus nggak mau gitu ya. Lama-lama mau gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah jadi DC gitu ya, jadi DC. Kita terus kemudian kalau bedah produk itu ya kalau saya sudah biasa. Tapi kalau yang ngisi misal Dokter Reni kan gitu. Hari ini sudah jadi eksekutif direktur juga Dokter Reni. Terus ada lagi dokter Dokter Eli, Dokter Gigi Eli itu hari ini sudah DC. Nah, ini udah dia cerita aja bagaimana mengombinasikan antara kemudian gamat dengan gigi
untuk nah, kan gitu ya, gamat dengan gigi kan gitu, gamat dengan tulang. Nah, nanti gitu. Nah, dia yang cerita dokternya ini, kita minta teman-teman nanti kelas gitu. Nah, inilah cara kita tidak boleh mentok. Saya mencoba datang, ini kok ada ini ya, totok apa itu? Ada totok wajah gitu ya, yang punya totok wajah itu. Ini ya teman salafi kan gitu ya. Salafi punya klinik totok wajah itu ramai gitu ya, tapi salafinya salafi cair ya. Wajah ini bagus gitu ya, kita coba istri itu totok, akhirnya bisa nggak kita minta waktunya gitu ya, 1 hari aja praktek di tempat saya gitu. Saya carikan ini yang terapi gitu. Hitungannya gimana? Hitungannya terserah, ngitungnya gini, deal, udah kan gitu. Kita buatkan ruangan, setiap hari Rabu dia praktek di situ, terus kemudian sambil ngobrol, sambil gini, dia minta, cobalah kita teman-teman sekali-kali diajari tentang itu. Kan gitu. Ini kan inovasi gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah jadi DC juga kan gitu ya. Ini salah satunya kan gitu, salah satu yang kita tidak boleh mentok itu di situ gitu ya harusnya. Dan banyak lagi. Artinya kita harus punya pembeda, beda dengan yang lain dan kemudian tidak boleh kaku gitu ya, tidak boleh kaku menerapkan itu. Ya pokoknya gitulah. Nah, dan satu lagi kita ada program itu, saya ada ini program untuk pemberdayaan ini pondok-pondok Quran gitu ya, pondok Quran gitu ya. Sama juga kita awalnya kan biasanya pondok Quran itu biasanya minta donatur ya. Donatur, kasih gitu ya, kasih terus sambil ngobrol-ngobrol. Nah ini kita gali gitu ya, enggak langsung tiba-tiba langsung tawarin, enggak kan gitu ya. Kasih lagi. Nanti tawarin gimana kalau ini bisa kerjasama gini. Kerjasamanya gimana Pak? Kerjasamanya gini kan Ibu punya ini anak-anak santri, anak pondok ini kan banyak banget ya penghafal Quran. Nah, penghafal Quran itu kalau kemudian minumnya susu kambing itu dahsyat gitu ya. Penghafal Quran itu kalau kemudian musim seperti ini, habis dia datang langsung dikasih extra food itu kayaknya gitu ya. Extra food itu apa Pak? Extra food ini kan gitu ya. Ya seperti itulah. Kita ngobrol-ngobrol. Oh iya Pak, gini. Jadi bisa dong kita dimasukkan gitu. Oh bisa banget Bu ya gitu-gitu ya kita ngobrol. Alhamdulillah hari ini akhirnya yang ketua yayasannya gabung gitu ya, terus kemudian para ustadzahnya disuruh gabung, nah akhirnya para wali santrinya disuruh gabung juga dan alhamdulillah dibuatlah itu, ditawarkan gitu ya, anak kita butuh seperti ini. Nah, alhamdulillah akhirnya jadilah. Wah, ini mesti nyuri dari Facebook ini. Ini nyuri dari Facebook ini. Masya Allah. Nah, Iya. Ini kolet saya yang dulu. Nah, hari ini lebih banyak lagi. Nah, hari ini yang tengah ini yang saya ceritakan tadi. Yang tengah ini yang Bu Sri Mulyani. Nah, yang Bu Sri Mulyani ini adalah dia punya pondok tafid. Nah, tadi yang saya ceritakan tadi. Akhirnya kemudian ya kalau gitu kerjasama aja Bu, jadi akan stok gitu ya. Oh gitu ya, akan stok, akhirnya bagus gitu. Ya kalau akan stok gitu seperti itu ya enggak inilah hasilnya sedikit. Lah gimana Pak gitu ya? Ya jadi ED, jadi eksekutif direktur. Nah, caranya gimana? Caranya para ustadzahnya itu jadikan akan stok gitu ya. Wah gitu ya Pak ya, gitu ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah kolet dia. Hari ini sudah kolet gitu ya, sudah tinggal tinggal LED kalau kemudian ini tinggal kolet. Jadi ada Bu Sri Mulyani, ada kemudian Ustadz Fatoni, ini semua pondok semuanya, pondok gitu. Nah, artinya teman-teman, yang pertama kita harus kemudian punya inovasi ya, kita harus punya inovasi tiada henti. Yang kedua, yang berikutnya, setelah kita tidak boleh mentok, harus berinovasi itu. Nah, ini salah satu ini. Ini ambilin dari Facebook mesti ya ini ya. Masya Allah, ternyata sudah disiapkan ya, Masya Allah. Ini kita paksa ya, BC Magetan itu kita paksa belum jadi. Nah, ini musolanya ya, atas itu musolanya kita belum jadi sebenarnya, cuma kita sudah
Paksa pokoknya tanggal 1 bulan 1 2021 harus kemudian buka kan gitu ya. Harus kemudian sudah pindah ke kantor yang baru. Ini belum jadi Pak, nggak apa-apa gitu ya, sambil ngecat sambil ini sambil benahi gitu ya. Masya Ini yang Allah. depan, ini yang depan rumah ya? Apa? Dad? Yang di depan, ini yang di-share ke saya itu fotonya. Nah, ini yang depan rumah. Ini yang depan rumah ini bawahnya BC, atasnya musola. Yang belum jadi itu ruang pertemuan sama warung sama klinik yang belum jadi kan gitu ya. Ini masih ya. Lantai 2 ya? lantai 3. Oh, lantai 3. Oh, udah lantai 3. Yang di-share ke saya 2 lantai kayaknya. Iya, ada perubahan. Yang belakang kita wah, mantap. Nah, jadi ini salah satunya. Jadi yang pertama adalah yang tadi ya, yang kita tidak boleh mentok gitu ya. Jangan sampai kita mentok gitu ya. Nah, jangan sampai kita mentok. Nah, jangan sampai kita mentok ya. Artinya kita harus kemudian inovasi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah selain kita berinovasi, kita harus ngambil yang namanya ini. Kalau di apa ini namanya kalau 5 ini sebenarnya 5 itu kan DNA pembisnis ya, DNA pembisnis. Jadi pembisnis itu harus punya yang di situ adalah dia keberanian. Keberanian itu apa? Opportunity hunter sama risk taker gitu ya. Dia harus berani mengambil risiko. Nah, risikonya pembisnis itu apa? Risikonya sukses gitu. Opportunity hunter itu harus kemudian banyak sekali peluang-peluang sebenarnya yang sebenarnya berkeliaran di kanan kiri kita. Tapi kalau kita itu tidak berani, tidak ada keberanian untuk namanya opportunity hunter. Opportunity itu adalah memburu peluang gitu ya, memburu peluang. Saya hari ini, masya Allah gitu ya, mencoba mencari teman gini-gini. Ini tadi di telepon di WA pagi tadi ya, Pak Cito mau iklan gratis gitu ya, iklan di apa gitu ya, di acara BPJS Nasional besok. Terus saya bayar gimana gitu ya, gratis Pak kan gitu ya, silahkan kirim gratis, masya Allah. Nah ini kan, nah ini opportunity hunter gitu, kita mencari peluang, mencari ini, kita mencari apa itu. Senantiasa peluang-peluang itu ada di mana-mana gitu ya, kita cari. Banyak sekali peluang-peluang yang kita cari gitu. Nah, ini saya mau cerita juga ya. Saya waktu sekarang sudah selesai, saya Ramadan kemarin itu kan kita mau Ramadan kan itu pandemi ya? Ya. Nah, pandemi. Nah, kebetulan kemarin itu nggak bisa kemana-mana. Saya kemarin itu ambil frozen gitu ya. Ambil frozen. Frozen itu ada yang frozen food itu loh. Nah, ada makanan-makanan itu. Itu Masya Allah gitu ya. Saya itu hanya bermodalkan 20 juta untuk beli frozen itu. Terus tiba-tiba itu ada ledakan luar biasa itu di Ramadan dan kemudian sampai di lebarannya itu. Luar biasa ya, jadi modalnya cuma 20 juta, omsetnya tuh bisa 450 juta. Itu dahsyat gitu, gitu. Saya juga nggak ngira, ternyata dahsyat. Tapi habis itu juga turun ya, sekarang udah tak hentikan, sudah selesai. Bisnisnya sudah selesai, tapi sempat luar biasa. Artinya kita pandemi itu ada yang di situ opportunity hunter gitu, ada kesempatan yang luar biasa. Saya pernah dikirim bakso dari Bandung pas mau Lebaran, itu dikirim satu truk besar ya, itu subuh sampai kan gitu sampai ke BC Magetan. Terus kemudian duhur itu sudah habis. Nah, saya hitung itu sudah habis, sudah diambil orang semua. Saya hitung itu ternyata satu hari tadi ya, subuh sampai kemudian jam 2 itu kita mampu menjual itu
4.000 sekian pak kan gitu ya. Ternyata 4.000 sekian pak itu hanya satu hari saja. Datang langsung habis. Nah, ini opportunity hunter gitu ya. Nah, HNI harus kemudian bisa seperti ini kan gitu loh. HNI itu harus bisa seperti ini kan. Cuma kita harus terus mencari opportunity, mencari jodohnya produk ini gitu loh. Siapa jodohnya? Ya kita harus cari. Nah, di situ ada namanya resources allocator ya. Ada sumber-sumber yang akan menghabiskan itu gitu ya. Hari ini tuh saya dari perusahaan itu ketemu namanya Bu Titik Liarsih kan ya. Itu yang menghabiskan perusahaan saya. Begitu perusahaan saya tutup jeret gitu, dia sekarang sudah jadi eksekutif direktur dan ini sudah kan gitu ya. Ini dia kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia ustadzah, dia bunyai gitu loh, bunyai kan gitu ya. Wah itu luar biasa gitu ya. Perusahaannya sudah enggak ini Pak, enggak tapi HNI-nya yang saya ini kan. Oh ya mantap Pak ini. Nah itulah di situ adalah resources allocator. Jadi kita itu harus menemukan resources sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi uang, investor ya, bisa jadi sumber daya itu bisa jadi SDM gitu ya. Lah kalau bunyai ya sumber daya kan gitu ya, harus kemudian kita harus temukan gitu ya, jangan ditemu orang lain gitu ya. Maka di situ kita harus risk taker, berani ngambil risiko. Ya, kita datang ke sana tolak, datang ke sana ditolak, itu biasa. Nah, itu teman-teman. Terus kemudian yang karena dibuka seperti ini sama Pak Adi Chandra ya, saya teruskan. Yang berikutnya adalah kemudian yang kita butuhkan itu adalah membangun sebuah organizational perform itu adalah sebenarnya kinerja kita ya. Kinerja kita. Jadi sekarang gini ya, tidak mungkin kita dalam kondisi yang seperti ini bisa berprestasi kalau kita diam saja. Itu nggak mungkin gitu ya. Kalau saya sampaikan, Pak, kok poin grup saya kok kecil ya? Ya kamu berarti tidak cakepmu itu berarti tidak jalan. Nah, ini kan tidak jalan. Nah, coba diinikan berapa kan gitu ya, berapa kemudian gimana PCA-nya, follow up-nya gimana. Kemudian di situ kamu home sharing-nya gimana, produk stock-nya gimana. Kamu rekrut kemudian agen stoknya gimana. Kita evaluasi, oh ternyata 0 gitu ya. Loh kamu nggak PCA. Kamu tidak follow up, kamu tidak home sharing, kamu tidak kemudian lakukan produk stok, kamu tidak ngajak orang-orang untuk jadi agen stok gitu ya. Nah ini kan tidak ada, terus yang mau diduplikasi ke mitra kan gitu ya. Ayo, apa yang mau diduplikasi ke mitra kan nggak ada gitu ya, makanya ini. Nah maka di situ performnya harus kemudian kita tingkatkan. Kita tidak bisa menunggu mitra-mitra kita itu aktif atau kemudian bersemangat, tapi kita harus yang bersemangat, yang aktif itu gitu loh. Maka kenapa saya kemudian ingin sekali menjadi platinum gitu ya, karena saya ingin memberi contoh pada mitra saya kalau kemudian jadi platinum itu bisa gitu loh, maksudnya gitu. Nah ini yang saya kenapa kok kemudian tiap hari mungkin gitu ya, PCA gitu ya, saya pengen itu diduplikasi. Saya pengen memberi contoh, nah itu masuknya di ekosistem ya. Kita kinerja yang perform itu yang bagus, yang luar biasa cakepnya itu, akhirnya kita pengaruhnya, kita ciptakan itu ekosistem. Kita ciptakan itu adalah, kalau kemudian Dr. Fahmi mengatakan itu radikal network ya, kita ciptakan jaringan itu yang radikal itu yang ekstrim, yang meningkatnya itu luar biasa. Saya pernah tanya kepada mitra saya, kamu kok tidak semangat dan tidak aktif itu kenapa gitu ya? Ini Pak, saya setiap membina yang ini, si Fulan yang ini, mitra saya yang lainnya itu cemburu gitu ya. Saya setiap ke dia, yang ini juga cemburu gitu ya. Terus saya tanya, mitramu berapa gitu ya? Mitra saya 2 Pak. Wah ya otomatis mitramu cuma 2 tok kan gitu ya. Nggak produktif, 2 tok. 1 dibina, yang satunya cemburu, satunya kan gitu terus gitu ya. Loh kalau saya tinggalkan itu, saya tinggalin gitu ya gitu. Maka kita harus ciptakan itu yang radikal. Harus kemudian jaringan itu, ya kita sudah ciptakan. Kalau sekarang HNI itu kamu harus kokoh 12 jalur. Ya kita sudah siapkan 15 jalur.
kita harus siapkan itu 200 jalur gitu, maksudnya gitu ya, radikal gitu harus. Ya itu kan pondasi gitu ya. Kalau rumah itu kita butuh pondasi, butuh tiangnya itu ya tiangnya saya cuma tiangnya ini Pak cuma 6 aja kan. Ya nggak apa-apa, berarti kecil rumahmu kan gitu ya. Saya sudah buat tiang itu 200 rencananya, walaupun belum. Nah, gitu masih gitu ya. Kita sudah siapkan itu, walaupun kecil sudah kita inikan gitu. Cuma yang fokus kita ini baru kita inikan ke 12 ini kita 12 aja belum. Nah, besok Senin saya ke beliau lagi kan. Insya Allah. Jadi ini ya teman-teman ya, kita terus bergerak. Yang terakhir, kita terus bergerak. Jangan sampai teman-teman itu ya tidak punya inovasi. Kemudian yang kedua itu teman-teman tidak punya keberanian untuk kemudian melangkah. Yang ketiga adalah kemudian jangan sampai teman-teman tidak bergerak ya. Karena dengan bergerak itu peluang-peluang itu akan kemudian Allah buka ya. Jadi salah satunya adalah kita akan diberikan panjang umur dan kemudian rezeki yang berlimpah itu ketika kita menjalin silaturahim. Salah satunya mungkin di malam hari ini juga kita dalam rangka untuk silaturahim. Nah mungkin itu ya, jadi teman-teman monggo bisa di ini. Nah ini BC saya. Jadi ini belum jadi sepenuhnya, tapi alhamdulillah kita syukuri saja kita sudah punya tempat yang kemudian bisa untuk mengekspresikan ya salah satunya. Walaupun ya masih ini. Nah alhamdulillah ini para eksekutif direktur saya. Jumlahnya ada 100 lebih sebenarnya, cuma ini yang datang saja kan gitu ya, karena memang ini yang saya kan nguplek itu hanya di Madiun, Magetan, kemudian Ponorogo, terus kemudian sama Ngawi, ya terus sekarang mulai Madiun, Nganjuk dan lainnya itu baru-baru. Nah sebelumnya saya cuma di 5 kabupaten saja gitu ya. Kenapa 5 kabupaten? Karena itu dapil saya dulu. Dapil, jadi gitu, ya itu aja gitu ya di dapil gitu ya. Alhamdulillah ini ngambilin dari Facebook ini ya. Ngambilin dari Facebook. Nah, alhamdulillah kan gitu ya. Alhamdulillah kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan seperti yang mungkin penerima reward yang long time finance ini sama kemudian juga penerima water itu adalah basicnya di RKT ya, basicnya di RKT. Nah RKT itu gimana cara memperolehnya? RKT itu kalau kita memiliki minimal 6 jalur, yang setiap jalurnya itu minimal adalah 6.000 poin. Itu adalah dihitung sudah di situ. Nah nanti semakin dia melebar, itu semakin, nah, minimal adalah kita ambil adalah 6 itu. Maka bangun 6 jalur, minimal setiap jalurnya itu 6.000 poinnya, insya Allah jenengan akan dapat RKT. Semakin melebar, maka semakin banyak.